Hai guys, balik lagi sama Gege Saputra. Video kali ini di kamar lagi bareng sama 4 kucing yang ada di sini. Ada bayi, ada panda. Biasa kalau bikin video dia selalu tiduran begini. Ada Polly, ada Yupi. Jadi video kali ini gue mau share persiapan kucing jantan sebelum disteril. Jadi besok lebih tepatnya gue tuh pengen mensteril si Polly. Karena si Polly ini dan bayi udah masuk birahi pertama kucing jantan. Tapi kenapa kita nggak sekaligus mensteril dua-duanya, bayi dan Polly? Karena kalau kita perhatiin, yang lebih kelihatan birahi, yang suka nomprokin Yupi, tapi nggak dikawinin ya, karena Yupi juga udah disteril dan emang saat ditomprok juga Yupi diem aja gitu kan. Itu si Polly dibandingkan si bayi. Tuh si Polly lagi banyak minum. Bagus nih, dia tahu besok mau disteril, hari ini dia banyak minum. Ini panda kenapa nih? Main-main terus sama kamu. Panda, kalau panda ini udah disteril ya, tuh badannya udah gemuk banget si panda ini nih. Yupi juga udah disteril. Nih buat teman-teman yang ngikutin channel ini lama, sekarang tuh lihat badannya Yupi beda banget. Jadi sebenarnya gue tuh pengen mensteril si Polly dan si bayi itu udah dari sekitar sebulan sampai 2 bulan yang lalu. Cuman karena 2 bulan yang lalu itu kita baru kehilangan Jenna ya, dan kita masih agak takut karena cuacanya. Biasanya kan kalau kucing disteril dia diinepin, takutnya si Polly itu stres atau si bayi itu stres. Iya. Panda apaan sih? Ini tuh fokusnya lagi ke Polly sama bayi. Ini terfokusnya orang-orang ke panda ini. Panda. Jadi karena waktu itu cuaca lagi buruk banget, gue takut Polly itu stres pas di sana nanti malah sakit. Jadinya kita fokus sama kesehatan mereka dulu. Nah, mereka ini bisa dibilang udah sekitar 1-2 bulan ditunda ya untuk disteril. Apakah aman untuk kesehatan urinerinya? Kalau menurut gue itu aman banget. Karena yang pertama, mereka ini belum 1 tahun. Mereka ini baru berapa ya? 10 bulan atau 11 bulan. Dan mereka masih masuk birahi pertama. Dan juga kalau untuk kucing jantan yang udah dikhawatirkan urinerinya itu bermasalah, biasanya pipisnya juga kelihatan lama. Ya kan? Banyak gitu atau gimana? Enggak, dia susah pipisnya biasanya. Tapi Polly sih nggak masalah sama sekali karena gue sering masuk kamar ini, kita tidur juga di sini, kita sebelum tidur juga main sama mereka, jadi kelihatan kalau Polly dan bayi ini pipisnya tuh normal. Kita lihat ke kotak pasir juga pipisnya juga banyak. Banyak banget. Polly sama si bayi. Jadi di antara Polly dan si bayi ini, mereka berdua sama sekali nggak ada yang suka spraying. Di dinding-dinding kamar ini juga aman banget. Nggak ada bekas-bekas spraying. Walaupun kita nggak ngelihat kucing kita spraying, tapi biasanya kucing spraying tuh nempel, bekasnya tuh ada gitu di tembok gitu. Apa nggak bekas bercak gitu, bercak cairan itu biasanya mereka spraying. Tapi di sini tuh aman karena panda juga yang jantan dia udah disteril. Oke, jadi sekarang kenapa kamu lebih milih Polly duluan dibandingin si bayi? Karena kalau pagi-pagi si Polly itu yang lebih heboh dibanding yang lain. Jadi semuanya sebenarnya tidur. Yang heboh, yang ngejar duluan itu Polly, dan dia agak berisik gitu, bukan berisik ya. Maksudnya dia udah mulai kayak ngeong-ngeong terus gitu. Nah, jadi kan emang ciri-ciri kucing jantan yang birahi kan dia kadang-kadang suka ngeong ya. Biasanya tuh ngeong-ngeongnya kan malam. Ini pagi ya kalau si Polly. Nah, jadi yang besok mau disteril duluan itu kan si Polly. Ya, bayi itu nanti setelah Polly. Kenapa nggak kamu barengin aja? Kenapa kamu pengennya si Polly duluan? Kalau dibarengin sepi dong. Kalau dibarengin sepi ya, jadi biar satu-satu aja. Takutnya nanti di kamar tuh cuman ada Yupi, cuman ada panda. Kebalik, cuman ada Yupi, cuman ada panda, nggak ada yang manja. Karena kalau panda itu memang udah dari dulu ya manjanya ya. Dari dia kecil itu dia yang paling manja di antara 4 kucing yang ada di sini. Nah, kalau bayi ini memang bisa dibilang agak kopiannya panda nih. Manjanya tuh dari dia kecil. Kalau si bayi, coba kita tes yuk. Kita naik ke atas. Kita panggil. Oh, Polly-nya udah di atas malah. Polly, bayi. Bayi. Panda, Panda, sini, Polly. Naik. Tuh lihat mager banget tuh. Polly bisa dibilang sebenarnya, Polly ini termasuk yang manjanya tuh baru-baru ini aja. Dia tuh manjanya baru-baru ini aja karena sebelumnya dia cuek banget. Kalau bayi ini kan emang manja dari kecil. Bayi itu manja banget dari kecil. Jadinya Polly ini jelas manjanya itu karena dia birahi, karena pengen dielus-elus terus. Kalau bayi ini enggak, dia karena ngantuk, bukan karena pengen dielus karena birahi gitu.
Walaupun kadang-kadang Bayi juga suka ngejar-ngejar Yupi untuk ditomprok ya. Tomprok. Tapi jauh lebih sering Polly. Jadinya ya biar Polly duluan aja deh. Iya, malahan Polly yang kadang tomprok Bayi juga. Nah itu lucunya. Kadang Polly tomprok Bayi, kadang-kadang juga Bayi nomprok si Polly gitu. Tapi untungnya belum pada spraying, jadinya tembok tuh masih aman. Tuh, lihat kan kemanjaannya tuh nggak ada yang ngalahin Panda. Panda ini manjanya sempat hilang waktu dia birahi berat. Iya. Iya kan? Dia sempet cuek banget sama kita, sombong kamu ya. Sempat cuek banget setelah di steril. Tuh lihat tuh. Kemanjaannya tuh balik lagi. Apalagi setelah mereka ini lebih banyak habisin waktu di kamar dibandingin di luar. Iya. Ya kan? Aku lebih suka badannya dia ngabisin waktu di kamar juga, meskipun sesekali pasti kita lepas gitu ya. Lepas di depan kamar, tapi sebentar banget. Iya, itu juga tapi sepenglihatan kita doang. Karena cuaca juga masih belum stabil. Ini aja kita buat video aja abis hujan kan? Lagi agak gerimis. Lagi agak gerimis malah. Sekarang anginnya banyak gitu. Jadi Anda? semenjak mereka di dalam kamar itu juga sebenarnya menjaga kesehatan si kucingnya juga, nggak banyakan main, jadi lebih banyak makan, lebih sehat tuh, anaknya digembul-gembul. Nggak banyak main ke atas, kena angin gitu. Oke, sekarang kita ke topiknya. Kira-kira persiapan apa aja yang udah gue lakuin untuk mana Polly? Untuk si Polly yang besok itu mau di steril. Ditinggalin kamu. Kamu sini dulu sebentar. Kita bahas dari sisi makanannya dulu ya. Kalau kamu yang nonton video 2 bulan lalu tentang Happy Cat Mincast, itu kan ada salah satu Mincast namanya Urinary Care. Nih, tolong kamu buka. Tapi Mincast Urinary Care ini nggak gua pakai di kamar ini, ya, nggak gua pakai di kamar ini. Kalau di kamar ini gua pakai yang kemarin udah gua bahas ya. Ini nggak ada yang untuk kitten, paling adanya yang untuk remaja. Yang untuk remaja tuh ini, tapi 3 Happy Cat ini tuh 3-3-nya tuh untuk dewasa, jadi bisa membantu kesehatan urinerinya. Dan gue nggak perlu pakai yang urinary care lagi. Sebenarnya jangan dikeluarin, jangan, karena anak-anak nggak makan yang itu. Oh enggak. Kak. Lagi pula kan kita pakai Happy Cat yang Supreme kan, kualitas proteinnya lebih bagus dan bisa untuk urinary juga. Jadi kita nggak pakai yang urinary care ini. Tapi buat teman-teman yang pengen pakai urinary care ini kan juga harganya lebih murah dibanding yang Supreme kan. Bisa pakai yang urinary care juga sebelum dia ini kucing-kucingnya tuh disteril. Walaupun si kucing itu pipisnya nggak bermasalah, ya, walaupun pipisnya itu nggak bermasalah, itu bisa pakai yang urinary care. Kecuali kalau sebelum disteril pipisnya tuh udah bermasalah, itu biasanya pakai Happy Cat yang Struvit. Itu juga Happy Cat yang Struvit biasanya kamu harus ke dokter hewan dulu, karena kan itu vet recommended kan. Oh, iya. Ya kan, jadinya harus dicek dulu. Biasanya kalau emang dia pipisnya bermasalah, dia nggak langsung disteril, ada perawatannya sendiri sebelum dia tuh disteril. Jadi yang pertama, pastiin makanan kucing kamu itu untuk kucing dewasa dan bisa membantu urinerinya. Yang kedua adalah dengan memastikan si kucing itu pipisnya baik ya, pipisnya tuh banyak. Nah kita lihat sini, pas banget, pinter banget nih Bayi sama Polly. Pertanyaannya mau pipis mau pup? Oh iya, pertanyaannya mau pipis mau pup. Oke, sebelah air purifier udah siap. Kenapa berdua sih? Satu-satu ya kotak pasinya. Bayi pipis tuh. Emping sama Ilu. Bayi pipis. Emping. Polly pup, Bayi pipis kayaknya. Polly pup ya. Kenapa sih kalian? Tuh pupnya Polly, nggak gue zoom ya. Pupnya Polly bagus banget, nggak keras. Jadi kalau kucing keras juga nggak bagus. Kalau kalau cair juga nggak bagus. Pupnya Polly itu bisa dibilang sempurna. Nah, Banyak banget lagi. jadi kalau soal pipis dan pup, pipis lah ya, karena mau disteril, ini udah aman banget dari si Bayi dan si Polly. Itu yang kedua. Yang ketiga, itu pastikan dia minumnya juga banyak. Artinya dengan dia minumnya cukup banyak, itu juga mempengaruhi urinerinya. Jadi selain dari makanannya, dari minumnya juga kombinasi untuk kesehatan urinerinya. Yang jadi pertanyaan, gimana caranya membuat si kucing itu banyak minum? Karena di WA AGG Cat Shop sering banyak pertanyaan itu juga. Mas, kucing saya banyak minum, tapi saya belum ada dana untuk beli water dispenser. Kita kan emang jual nih food dispenser dan water dispenser. Penggunaan water dispenser ini tuh cukup membantu banget ya buat gua untuk membuat kucing-kucing gua itu jadi lebih banyak minum dibandingin pakai tempat minum yang biasa. Itu sepengalaman gua ya. Mungkin beda sama teman-teman.
yang nggak setuju kalau kucing minum banyak pakai water dispenser. Itu sepengalaman gue. Dan juga untuk teman-teman yang udah pernah pakai water dispenser, ini gue saranin jangan sampai air minumnya itu tinggal sedikit, tinggal segini. Ini kan masih setengahnya. Ini masih setengahnya, kucing tuh jadi semangat gitu minumnya. Nggak tahu kenapa, kalau minumnya itu udah tinggal sedikit, itu malah jarang habis. Jadi kalau gue penuhin malah cepet habis gitu. Begitu juga dengan makanannya di food dispenser ini. Kalau ini tuh gue isi full, ini kan tuh ininya baru sedikit ya. Kalau gue isi full, ini dia makannya tuh lebih cepat habis dibandingkan udah segini, terus gue biarin sampai habis baru diisi lagi. Itu makannya jadi lebih berkurang. Mungkin karena ada aroma yang dari sini terus ke bawah, jadi kucing lebih semangat gitu. Mungkin ya, mungkin kayak gitu. Nah ini sekarang semua pada penasaran sama Happy Cat Minkas Urinary. Kalian nggak perlu coba lagi karena demonya udah di video waktu itu. Oh, sekarang nggak boleh coba. Jangan dong, Satu aja. karena kan Polly besok dibawa nih ke dokter hewan. Takutnya nanti pencernaannya keganggu karena walaupun ini sama-sama Happy Cat, tapi kan Minkas dan yang Supreme itu beda. Takutnya nanti dia malah pencernaannya nggak enak, tapi malah agak nggak bagus lagi pupnya. Ya, soalnya kan Polly kan mau ganti area, mau ke dokter hewan kan, dia kan ganti tempat, terus juga suasana baru. Nah, biasanya stres. Nah, besok kan Polly ini dibawa ke dokter hewan. Biasanya gue juga selalu bawa makanan yang biasa dimakan sama Polly. Ya, bukan yang ini, tapi yang salah satu dari ini. Jadi nggak perlu bawa empat-empatnya. Karena kan dia kan di kandang kan. Iya. Jadinya gue bawa satu makanannya si Polly. Kebetulan makanan yang disukain sama Polly itu yang ini. Ini tuh yang Happy Cat Lamb. Warnanya hijau. Ini yang paling disukain sama Polly. Yang warnanya hijau ya, Iya. kibasnya warnanya hijau. Bukan kibasnya warnanya hijau, bungkusnya warnanya hijau. Kalian masih penasaran? Ini kalau 3 ini masih nggak apa-apa deh. Kalau Polly jangan. Diem. Polly-nya nggak ngeliat. Cepat. Cobain aja sana biji. Tuh. Polly jangan lihat, Polly sana. Kirain makanan basah katanya. Bayi. Udah satu. Udah satu. Panda satu. Ini nih. Panda gemoy. Nih, ini. Itu Panda. Dia tuh ada kayak ada perselisihan nih berdua gara-gara manjanya itu Nah, kan merasa iya. tersaingi si Panda. Jadi si Panda tuh kadang tuh ngejar dia tapi nggak diapa-apain ya, pukulnya nggak. Coba kamu kasih makannya pakai tangan kiri. Tadi kan tangan kanan kamu udah kena liurnya bayi. Mungkin Panda nyium. Coba. Sama aja. Tangan kirinya bekas ngelus bayi katanya. Tangan kanannya bekas liur bayi, tangan kirinya bekas ngelus bayi. Kalau Yupi? Di Bima apa aja doyan kayaknya. Enggak juga sih. Oh, kalau si Panda kayaknya harus ditaruh di bawah. Tuh maunya pada taruh di bawah gimana sih? Emang kayak gitu kok. Teman-teman juga kucingnya pasti kayak gitu. Makanan yang ditaruh di lantai itu biasanya cepet Dia dimakan. direbut sama bayi. Makanya Panda jangan gengsi-gengsi. Bayi aja nggak gengsi-gengsi tuh. Makan aja kan kebagian kan. Udah sana makan yang itu. Panda. Makanan itu juga kalau ada yang jatuh satu aja di lantai, udah rebutan. Padahal jatuh satu di lantai. Rebutan. Dan yang terakhir, persiapan untuk Polly dan bayi di steril. Tapi bayi nanti ya, Polly dulu. Itu adalah dari vitaminnya. Jadi selama seminggu terakhir ini, khususnya untuk bayi dan si Polly, itu kita kasih tambahan lisin. Kita kan juga ada lisinnya di Tokopedia GG Shop. Kamu bisa cek linknya di description. Pemberian lisinnya itu simpel dicampur sama makanan basah. Selain dari lisin, kita juga kasih omega 3. Jadi memang diseling lah, kadang hari ini lisin, kadang besok omega 3-nya, atau kadang paginya omega 3, malamnya itu lisin. Kalau untuk omega 3 itu kan bantu imunitas si kucing juga. Cuaca lagi nggak bagus nih, gitu. Jadi dengan kamu rutin kasih omega 3 sekitar 2 minggu atau seminggu sebelum dia disteril, ya insya Allah akan membantu imun si kucing saat dia diinepin di dokter hewan. Kalau lisinnya itu bisa membantu untuk kesehatan urinary si kucing. Biasanya kalau kucing yang lagi birahi di sini, jantan yang memang dikawinin ya, kayak si Felix, kayak si Lipo sebelum dia disteril, itu kita rutin juga pakai lisin karena makanan yang ada di ruangan kucing di atas itu nggak ada yang urinary care juga, tapi makanan kucing dewasa
yang bisa untuk urinary. Tapi untuk yang birahi berat di atas dan memang dikawinin, nggak disteril, itu ditambahkan dengan lisin. Kalau omega 3 kita biasanya 2 hari sekali di sini. Tuh. Kalau di atas itu ada yang salmon juga ininya Happy Cat-nya. Itu juga mengandung omega 3 juga kalau Happy Cat yang salmon, ya kan? Nggak tahu deh kebanyakan. Iya, ada. Aku mah nggak Di sini tahu. ada, tapi kalau di kamar Pokoknya ini, warna bungkusnya aja yang aku hafalin terlalu banyak. kalau di kamar ini nggak ada yang salmon. Kalau di atas ada yang salmon. Karena kan lebih banyak kucingnya kan. Jadi untuk ngejaga bulunya, gue tambahin yang salmon. Kalau di sini kan cuma 4. Bulunya juga bagus-bagus. Kecuali buntutnya panda doang tuh kemarin bekas jamuran. Itu juga udah numbuh bulu-bulu kecil. Itu juga udah numbuh bulu kecil. Oke, jadi mungkin segitu aja video Yang mau kali disteril ini. kemana nih? Yang mau disteril kemana? Kabur-kaburan. Poli? Yang mau disunat kemana? Nanti kita kabarin lagi kondisinya Poli setelah disteril. Semoga video kali ini membantu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dah. Dah baik. Dah panda.